Ya, orang kalau sudah mempunyai kelemahan, dia akan berusaha untuk agar kasusnya tidak lanjut. Itu manusiawi, ya. Itu bisa saja, ya. Jadi mungkin itu juga lagi, makanya dia KDRT-nya nggak jadi kan? Iya. KDRT-nya nggak jadi, ya. Perceraiannya sudah jadi, kan perceraian kan perlu biaya. Ya. Sudah selesai. Yang belum dia ini, sekarang dia dilapor balik undang-undang ITE. Nah, sekarang dia apakah akan melaporkan dugaan perzinahan, terserah kamu gitu loh. Halo guys, sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Yuk kita masih kupas tipis-tipis soal kasus Norma Risma yang ini bisa kita jadikan pelajaran karena dia orang biasa dan seperti kita semua orang biasa-biasa saja, bukan artis, bukan selebritas, tetapi kemudian mengalami hal yang cukup luar biasa, akhirnya sekarang menjadi pemberitaan yang luar biasa. Jadi kalau Anda dari orang biasa ingin jadi luar biasa, maka berbuatlah yang luar biasa agar Anda menjadi luar biasa. Boleh memilih dari hal negatif atau positif, karena di dunia ini pastinya tidak ada yang semuanya positif dan tidak ada yang semuanya negatif, termasuk soal Norma Risma dan kasusnya dengan mantan suaminya Rozi Zai. Dan kini Hotman Paris luar biasa dalam menanggapi kasus ini. Kita belajar dari Bang Hotman karena dia pengacara senior yang kenyang pengalaman. Nah, bagaimanakah soal usaha untuk menutup kasus dengan uang? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Oke, ini tampaknya ada usaha untuk itu nggak sih Bang? Menutup kasus ini dengan ditutup dengan uang sebetulnya. Ya, orang kalau sudah mempunyai kelemahan, dia akan berusaha untuk agar kasusnya tidak lanjut. Itu manusiawi, ya. Nah, itulah kata Bang Hotman. Bang Hotman memang sangat mengenal karakter manusia karena dia berhubungan dengan manusia. Bagaimana saat manusia panik, bagaimana saat manusia menyembunyikan sesuatu, dan bagaimana saat manusia itu ingin kasusnya ditutup. Ini tentu sudah dikenali. Selama 40 tahun Bang Hotman sudah menjadi pengacara, jadi sudah hafal terhadap mimik wajah, ekspresi, dan batin seseorang, serta psikologi kejiwaannya. Karena itulah Bang Hotman tidak pernah salah pilih. Dengan berani pasang badan kepada Norma Risma, Bang Hotman pasti yakin bahwa Norma Risma ini adalah yang benar. Karena dia tidak akan mungkin mengorbankan karirnya untuk membela Norma Risma jika dia yakin bahwa Norma Risma ini berbohong. Hotman sudah tahu ilmu itu, jadi dia pun mantap membela Norma Risma dan tidak keder sama sekali dengan serangan balik dari pengacara Rozi maupun pengacara Ibu Rihanna yang membalik tuduhan dengan tuduhan pencemaran nama baik maupun tuduhan adanya dugaan pemerasan. Itu bisa saja, ya. Jadi mungkin itu juga lagi, makanya dia KDRT-nya nggak jadi kan? Iya. KDRT-nya nggak jadi, ya. Perceraiannya sudah jadi, kan perceraian kan perlu biaya. Ya. Sudah selesai. Yang belum dia ini, sekarang dia dilapor balik undang-undang ITE. Nah, sekarang dia apakah akan melaporkan dugaan perzinahan, terserah kamu gitu loh. Nah, itulah bijaksananya Bang Hotman melihat kasus dengan lengkap, dengan tidak satu sisi pandang, tetapi berbagai sisi pandang, sudut pandang, jarak pandang, dan cara pandang. Hotman tahu betul bahwa di awal uang 50 juta itu untuk menutup kasus KDRT. Jadi agar Norma Risma tidak melaporkan KDRT yang dialaminya. Karena waktu itu yang jelas, dugaan pidananya jelas KDRT bisa masuk karena sudah selesai visum dan lain sebagainya. Kemudian pihak keluarga Rozi mau membayar uang damai agar tidak dilaporkan soal KDRT-nya sebesar 25 juta dan 25 juta untuk mengurus perceraian. Jadi bukan untuk tidak menyebarkan itu di media sosial,
Dan kemudian ibu dari Roziza datang lagi agar kasus ini tidak berbuntut, dan Norma Risma keceplosan karena sedang sangat sedih waktu itu dengan mengatakan uang 500 juta. Inilah yang diduga akan menjadi pemerasan, tetapi itu tidak diungkit-ungkit lagi oleh Norma Risma. Hanya dia responsif dan keceplosan saat itu karena suasana hatinya sedang kalut. Dia pun mengucapkan hal itu, dan itu tidak bisa menjadi delik hukum karena diucapkan hanya satu kali. Jika itu pemerasan, maka berkali-kali memang diancamkan kepada si korban. Oke, tapi berarti saya ulangi lagi, 50 juta total yang sudah diterima itu tidak ada hubungannya dengan 500? Enggak ada. Ya, takutnya ada hubungannya bang, karena udah 500 saudara 50 dulu misal ya, kata itu di luar. Iya di luar lah sebenarnya. Aku juga minta uang itu, misalnya melontarkan ucapan segitu tuh awalnya tinggi kan, mintanya supaya pihak sana itu nggak bisa memenuhi permintaan aku supaya aku bisa lapor gitu. Sebenarnya tujuan aku tuh ke situ kak, bukan yang memeras atau aku pengen kayak mendadak. Minta sesuatu hal yang nggak mungkin diwujudkan gitu. Lagi pula, kalau seseorang merasa korban dan minta sesuatu in return kompensasi, itu bukan pemerasan, itu persyaratan. Balik ke yang kalimat Iya. tadi. Oke. Nah itulah luar biasanya Hotman Paris. Jadi meskipun itu benar, dia meminta persyaratan, korban meminta persyaratan, itu sah menurut logika hukum, bukan pemerasan dan tidak bisa masuk delik pemerasan. Hotman memang luar biasa, guys, selalu membela dan mengetahui celah hukum dari siapa yang benar. Menghadapi hukum tidak bisa dengan emosional, tidak bisa dengan Ya, orang kalau sudah mempunyai kelemahan, dia akan berusaha untuk agar kasusnya tidak lanjut. Itu manusiawi, ya. Itu bisa saja, ya. Jadi mungkin itu juga lagi, makanya dia KDRT-nya nggak jadi kan? Iya. KDRT-nya nggak jadi, ya. Walaupun udah Perceraiannya sudah jadi, kan perceraian kan perlu biaya. Ya. Sudah selesai. Yang belum dia ini, sekarang dia dilapor balik undang-undang ITE. Nah, sekarang dia apakah akan melaporkan dugaan perzinahan, terserah kamu gitu loh. Oke, tapi berarti saya ulangi lagi, 50 juta total yang sudah diterima itu tidak ada hubungannya dengan 500? enggak ada. Ya, takutnya ada hubungannya bang, karena udah 500 saudara 50 dulu misal ya, kata itu di luar. Iya di luar lah sebenarnya. Aku juga minta uang itu, maksudnya melontarkan ucapan segitu tuh awalnya tinggi kan, mintanya supaya pihak sana itu nggak bisa memenuhi permintaan aku supaya aku bisa lapor gitu. Sebenarnya tujuan aku tuh ke situ kak, bukan yang memeras atau aku pengen kayak mendadak. Minta sesuatu hal yang nggak mungkin diwujudkan gitu. Lagi pula, kalau seseorang merasa korban dan minta sesuatu in return kompensasi, itu bukan pemerasan, itu persyaratan. Balik ke yang kalimat Iya. tadi.